Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-10 di mata kuliah Teori Keuangan. Oke, di materi kali ini kita akan membahas sebuah teori baru lagi. Langsung saja. Kita akan membahas tentang dividend policy, yaitu kebijakan dividen. Apa sih ini kebijakan dividen? Oke, di sini ada menurut beberapa para ahli, menurut beberapa para institut juga, bahwa dividen ini adalah sebuah distribusi kepada pemegang saham, atau biasa kita sebut itu sebagai keuntungan. Kemudian juga dividen ini itu mengacu pada laba. Laba itu sebelum pajak. Nah, biasanya dividen ini dapat didefinisikan sebagai pengembalian yang diperoleh oleh pemegang saham. Ibarat keuntungan ketika kita akan berinvestasi, maka pemegang saham itu akan mendapatkan dividen. Nah, dividen ini adalah bagian dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak. Nah, kemudian kita akan membahas kebijakan-kebijakan lainnya. Berdasarkan kebijakan dividen adalah sebuah keputusan oleh perusahaan tentang besarnya dividen yang akan dibagikan oleh pemegang saham. Oke, untuk besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ini akan dihitung nanti dari berapa jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Nah, menurut Harjito dan Martono di sini bahwa kebijakan dividen juga merupakan keputusan penggunaan laba perusahaan pada akhir tahun, atau juga biasa disebut sebagai modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian kebijakan dividen merupakan juga suatu keputusan setelah perusahaan beroperasi dan memperoleh laba. Kebijakan dividen juga menyangkut masalah penggunaan labanya yang menjadi hak para pemegang saham. Oke, mungkin kita langsung lanjut. Kenapa sih kita penting mempelajari kebijakan dividen ini? Nah, di dalam teori keuangan kita akan membahas tentang teori kebijakan dividen atau dividend policy tadi. Nah, beberapa teori yang mendasari kebijakan dividen perusahaan menurut preferensi investor yaitu pertama, teori dividen tidak relevan. Nah, kenapa sih ada teori dividen tidak relevan? Nah, ini dikemukakan oleh Miller dan Medigliani. Mereka menyatakan bahwa kebijakan dividen itu tidak berpengaruh pada harga saham maupun terhadap biaya modal perusahaan. Nah, kenapa sih teori ini menyebutkan bahwa kebijakan dividen itu tidak berpengaruh? Nah, kita akan bahas menurut teori ini berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan ditentukan pada kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba, bukan pada bagaimana laba tersebut dibagikan menjadi dividen dan laba ditahan. Nah, kemudian juga teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tetapi hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risiko usahanya. Kemudian juga ada asumsi bahwa tidak ada pajak yang dibayarkan atas dividen. Nah, saham dapat dibeli dan dijual tanpa adanya biaya transaksi. Oke, memang iya, karena ketika kita akan membeli saham ataupun menjual saham, kita lihat di bursa efek itu memang tidak ada biaya transaksinya. Cuman kita akan menunggu saja list-list ketika menunggu antrean ketika kita akan menjual atau membeli saham tersebut. Kemudian juga semua pihak baik manajer maupun pemegang saham memiliki informasi yang sama tentang laba perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada kebijakan kepentingan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga ada menurut yang kedua itu teorinya bird in the hand theory. Nah, ini yang dikemukakan oleh Gordon dan
Dittner dalam Brigham dan Houston 2010 menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan capital gain. Nah, kenapa? Biasanya dividen memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan capital gain. Oleh karenanya, investor akan merasa lebih aman untuk mengharapkan dividen saat ini dibandingkan menunggu capital gain di masa depan. Nah, oke. Kalau teman-teman semua kalau berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, kita akan mendapatkan dua, yaitu capital gain dan dividen, di mana capital gain itu adalah selisih harga jual dan harga beli. Nah, kemudian dividen itu adalah keuntungan yang didapatkan di masa yang akan datang. Nah, jadi ketika kita misalnya membeli saham di harga 6.000, kita akan jual di tahun yang akan datang, kita belum tentu tahu juga harganya itu bakal naik atau bakal turun. Nah, itu juga cukup beresiko ketika kita akan mendapatkan capital gain. Nah, kenapa dividen di sini dinyatakan lebih rendah resikonya dibandingkan capital gain? Karena ketika kita akan menunggu dividen itu adalah pembagian laba perusahaan. Jadi, ketika perusahaan itu mengalami keuntungan, kita akan mendapatkan dividen yang akan dibagikan kepada investornya. Oke. Kemudian ada juga teori tax differential theory. Nah, teori ini didasarkan atas pada perbedaan pajak antara dividen dengan keuntungan modal atau capital gain. Nah, tadi saya sudah jelaskan capital gain itu di atas. Kemudian, pajak atas dividen itu harus dibayarkan pada tahun saat dividen tersebut diterima. Nah, oke. Sedangkan pajak atas capital gain tidak dibayarkan sampai saham dijual. Nah, adanya keuntungan pajak tersebut maka membuat investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak dibandingkan dengan dividen. Nah, oke. Kalau kita menggunakan teori yang ini, kita akan berbicara tentang pajaknya di sana. Nah, ada yang menunda membayar pajak, ada yang pajaknya harus dibayarkan. Nah, kalau kita menggunakan capital gain itu kita akan bisa menunda pembayaran pajak. Tetapi ketika kita menerima dividen itu, pada saat itu juga kita harus membayar pajak karena di sana ada pajak penghasilan namanya. Ketika kita dibagikan dividen, maka penghasilan kita sebagai investor itu kan bertambah. Jelas kita akan membayar pajak juga akan lebih tinggi. Nah, begitu kira-kira. Nah, oke. Teori yang kedua itu adalah informasi konten hipotesis. Nah, ini biasa dikemukakan oleh Miller dan Modigliani pada tahun 1961 berpendapat bahwa kebijakan dividen itu adalah tidak relevan dengan asumsi baik investor maupun manajer. Mereka itu memiliki informasi yang sama atas kesempatan berbagai peluang investasi. Kemudian, investor dengan manajer dianggap memiliki penilaian yang sama terhadap perusahaan dengan kebijakan dividen atau kebijakan distribusi pendapatan di masa datang. Kenyataannya, manajer cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibanding dengan investor atau pemegang saham, sehingga investor menilai bahwa capital gain lebih berisiko dibanding dengan dividen dalam bentuk kas. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa investor secara keseluruhan lebih menyukai pembayaran dividen daripada capital gain. Oke, di sini ada konflik kepentingan namanya. Karena ketika manajer dan para investor ataupun pemegang saham, manajer yang mengelola sebuah perusahaan tersebut, maka semua informasi-informasi yang ada di perusahaan itu manajer akan mengetahuinya. Akan tetapi kalau pemegang saham ataupun investor ketika tidak dilaporkan oleh manajer, kita mungkin mencari informasi di sumber lain tidak sedetail yang manajer punya. Disitulah nanti timbul konflik kepentingan di sana, dan mereka biasanya lebih menyukai dividen daripada capital gain karena memang balik lagi dividen itu resikonya itu memang sedikit rendah. Kemudian adanya teori
keagenan, yaitu agensi teori. Nah, teori ini menjelaskan bahwa dividen membantu mengurangi biaya keagenan terkait dengan pemisahan kepemilikan dan kendali atas perusahaan. Nah, yang ini ada pemisahan kepemilikan, maksudnya kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan luar, kepemilikan umum dan segala macam, dan kendali atas perusahaan. Di sini nanti ada agensi teori namanya. Adanya kepentingan agensi yang harus kita lihat juga ketika membagi dividennya. Kemudian ada clientele effect. Nah, yang ini adalah kelompok atau klien pemegang saham yang berlainan akan menyukai kebijakan pembayaran dividen yang berbeda-beda. Nah, ada investor yang lebih menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk dividen. Nah, investor seperti ini seringkali berasa dalam rentang pajak yang rendah ataupun bahkan nol. Mereka tidak perlu membayar pajak karena dividen itu dibagikan saat itu juga. Kemudian pajaknya itu bahkan menjadi masalah. Yang dimaksud masalahnya itu ada beberapa investor yang lebih menyukai untuk menginvestasikan kembali pendapatan mereka karena kelompok investor ini berada dalam tarif pajak yang cukup tinggi. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa perusahaan yang memilih untuk menahan dan menginvestasikan kembali laba daripada membayar dividen akan mengurangi posisi pemegang saham yang membutuhkan pendapatan saat ini. Nah, ini mungkin kita akan bahas detail lagi ketika kita bertemu nanti. Oke, kemudian ada teori signaling, yaitu signaling teori. Nah, teori ini menjelaskan dividen akan mengurangi ketimpangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan menyeratkan informasi privat tentang prospek masa depan perusahaan. Nah, ini tadi sudah saya bahas di informasi konten hipotesis, di mana ketika manajemen atau seorang manajer itu lebih tahu prospek perusahaannya itu sejauh mana dibanding dengan pemegang saham yang memang mereka mempunyai saham lebih banyak daripada manajer. Oke, selain itu juga teori ini itu mempunyai pengaruhnya juga. Nah, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, kalau menurut Widya Gustini menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu pertama, posisi kas atau likuiditas perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya. Nah, oke, ini jelas kita tahu ketika posisi kas kita itu berada di memang rendah gitu misalnya, jadi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen itu akan rendah juga. Bahkan ada beberapa perusahaan yang menahan dividennya. Nah, dinamakan dividen ditahan. Nah, dividen ditahan itu akan dibagikan nanti ketika perusahaan mereka itu mengalami laba yang memang sudah relatif tinggi. Kemudian yang kedua, kebutuhan pembayaran kembali utang perusahaan juga berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Nah, ini jelas pembayaran kembali utang perusahaan itu akan mempengaruhi juga dengan pembayaran dividen untuk pemegang saham, karena biasanya mereka itu akan mengutamakan kewajibannya dulu baru akan membagikan dividennya. Nah, yang ketiga, tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Nah, kita sudah tahu semua ketika kita akan mengekspansi perusahaan kita, otomatis kita memerlukan dana besar. Nah, jadi ketika labanya diperoleh itu lebih baik ditahan dulu daripada akan dibagikan ke dividennya. Cuman di sini itu pemegang saham tidak rugi juga karena nanti ketika dibagikan dividennya itu juga akan naik. Oke, kemudian yang keempat itu ada akses perusahaan di pasar modal juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nah, ini juga yang menjadi concern penting kita.
Kemudian yang kelima, posisi pemegang saham dalam kelompok pajak juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nah, kelompok pajaknya yang bagaimana dulu? Misalnya kelompok pajak kita itu tinggi tadi, berdasarkan teks yang teori pertama tadi, bahwa kita posisikan diri ketika menjadi pajaknya terlalu tinggi, maka kita harus melihat dulu pajak yang akan kita bayarkan ketimbang untuk membayar kebijakan dividen tersebut. Nah, kemudian ada rasio pembayaran dividen. Nah, rasio pembayaran dividen ini adalah dividen payout ratio. Dividen ini adalah suatu keputusan untuk menentukan beberapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan. Maka dividen payout ratio ini didasarkan pada rentang pertimbangan antara kepentingan pemegang saham di satu sisi dan kepentingan perusahaan di satu sisi lainnya. Ini dikemukakan oleh Fatimah 2013, oleh Tandelilin juga 2010, menyatakan rasio pembayaran dividen itu dividen payout ratio atau DPR. Nah, DPR ini bisa kita hitung. Pertama, dividen per share dibagi dengan earning per